Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Alwi Asidik akan menjelaskan tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Secara etimologi, konstitusi asal katanya dari constitutio yang memiliki arti membentuk. Istilah tersebut digunakan oleh Kaisar Romawi untuk memberikan perintah bernama Constitution Principum. Dalam arti luas adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Dalam arti sempit dituangkan dalam suatu dokumen seperti undang-undang dasar dan lain-lain. Lalu konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis, contohnya seperti UUD 1945. Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, contohnya seperti pidato musyawarah dan pidato presiden. Fungsi konstitusi adalah menentukan dan membatasi kekuasaan negara serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Lalu di sini saya akan menceritakan sejarah singkat konstitusi. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Akan tetapi, 3 tahun setelahnya, kondisi Jepang terdesak oleh kedatangan Belanda ke Indonesia. Dalam kondisi itu, Jepang pun berusaha mencari simpati rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan suatu hari nanti. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso pada 7 September 1944. Berdasarkan keputusan Teikoku Gikai atau Parlemen Jepang. Setelah itu, Jepang membentuk sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI pada 29 April 1945. Seusai dibentuk BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang BPU pertama dilaksanakan tanggal 20 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Pasca persidangan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas untuk menyempurnakan kembali dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuk badan lanjutan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan, yaitu PPKI pada 7 Agustus 1945. Sejak dibentuk, PPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 3 kali, yakni tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah pengesahan UUD 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia pada 8 Agustus 1945. Naskah UUD 1945 disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal terdiri atas 71 butir ketentuan dan tanpa penjelasan. Konstitusi yang sudah disahkan itu terdiri 3 bagian sebagai berikut. 1. Mukadimah konstitusi atau pembuka. Kedua, batang tubuh konstitusi yang terbagi atas 15 bab dalam 36 pasal. 3. Penutup konstitusi yang terdiri atas bab 16 pasal 37 tentang perubahan UUD aturan pengalihan dalam pasal dalam 2 ayat lebih UUD yang sudah disahkan oleh PPKI. Dalam mengalami perubahan ini terjadi karena mempengaruhi oleh adanya tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, dan negara hukum. Sejak 1999, UUD 1945, Konstitusi Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 kali hingga tahun 2000. Lalu, pandangan Suartomo tentang pentingnya konstitusi adalah memahami sebuah proses penyusun undang-undang dasar sehingga sejarah pembicaraan undang-undang dasar segala yang berkaitan dengan UUD 1945 akan menjadi
material, bahan historis, dan bahan interpretatif untuk menerangkan makna dan maksud dari UUD itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.